Kak Samara Amani Alatas. Saya pikir kita memang wajib memberantas korupsi dan tidak sama sekali mengharapkan adanya otoritarianisme di Indonesia. Namun, bukan berarti kita merangkul the enemy or the so-called usual rival of our own country in order to accomplish even our domestic problems. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel YouTube Teduh Bestari. Kita masih dalam naungan yang sama, yakni dalam edisi Cookies Talk. Udah edisi ketiga aja nih, tapi btw, I've been thinking that I composed this all too slower than the snail pace actually. But overall it is okay. Semoga di hari-hari depan aku bisa lebih rutin ngisi konten di channel Teduh Besar ini, dan supaya kita bisa ketemu terus. BTW, sejak Russia-Ukraine War mencuat ke media internasional dan sampai detik ini belum ada tanda-tanda bakal berakhir, dan aku pikir ini isu bakal nggak ada habisnya sih sampai trompet akhir tahun nanti bergema, as we know that Indonesia bakal jadi tuan rumah G20 juga. Jadi mari kita pahami saksama. Jadi berkenaan dengan pertempuran proxy yang masih berlangsung ini, aku nyebut ini proxy buat teman-teman subscribers yang paham saja ya. Tentunya kalau sudah menyaksikan dan memahami detail video Cookies Talk di edisi-edisi sebelumnya. Dan ya, perang ini in my point of view nggak terlalu menyedot perhatian umat Islam di Indonesia. But of course, it has been stealing most of academician attention worldwide, and it's not an exception for Indonesia. Kemarin aku iseng ngubek-ngubek Google, lalu ketemu berita dari Utara Times. Media ini mengutip portal Sulut, menyebut kalau politikus PSI, Kak Samara Amani, itu mengkritik habis Presiden Rusia Vladimir Putin. Setelah ditelusuri lagi, video kritikan Kak Samara tersebut ternyata dirilis tahun 2018 melalui kanal PSI, dan kritikan Kak Samara ini dikeluarkan sebagai bentuk balasan dari cuitan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Fadlizon waktu itu, yang kini menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI. Pak Fadlizon kala itu tahun 2018, beliau mengatakan kalau Indonesia butuh sosok pemimpin seperti Putin. Cuitan Pak Fadlizon tersebut begini, kurang lebih, kalau ingin bangkit dan jaya, RI butuh pemimpin seperti Vladimir Putin, berani, visioner, cerdas, berwibawa, gak banyak ngutang, gak pelangap-longo. Kalau kita telaah, dan ini menurut aku ya, cuitan Pak Fadlizon ini cukup lucu. Beliau tampak memiliki visi atau harapan yang X, tapi telah dan masih melakukan aksi atau misi yang mayoritas Y. Tentu jelas di sini, aku tidak sama sekali membela Bapak Fadlizon. Dan di saat yang bersamaan, aku sangat menyesali pernyataan yang dilontarkan Kak Samara Amani Alatas. Sebab dalam video kurang lebih 1 menit kritikan Kak Samara tahun 2018 tersebut, itu sangat gamblang dan sangat jelas mendeskripsikan kekurangan atau kekurangsukaannya terhadap Putin. Wait, lagi-lagi aku juga tidak bermaksud untuk memaksakan kehendak siapa ingin membela siapa dan siapa ingin menghina siapa. Toh itu preferensi politik kan, preferensi politik masing-masing. Namun kalau si karakter tersebut sudah punya cukup andil dalam media sosial atau ide publik, tentu beda lagi diskusinya. To be honest, waktu dulu aku mendengar nama Kak Samara itu kira-kira sewaktu duduk di bangku kuliah semester 3 atau 4-an gitu. Waktu itu lagi cukup panas-panasnya, samberan teman-teman di sekitarku yang nyeletuk, ih masih muda kok udah mau masuk parpol sih. Dan you know what was my stance at that year? Kalau menurut aku pribadi, mau orang jungkir balik, salto, kayak gaya marmot, up to them. Those are their life choices. Sampai ketika aku tidak sengaja menonton perdebatan Kak Samara Amani ini dengan Kak Sherly Anavita Rahmi, yaitu di acara Pak Karni Ilyas yang ngetrend Lawyer Squad. I was proud of her hardworking, to be honest, and convey the data and not just mock it or criticize it others like what Kak Sherly Anavita did at that moment. Wait, anyway, to Kak Sherly Anavita Rahmi, if you watch this video, I'm fully sorry Kak, but sure I also enjoy your motivation videos on your YouTube channel.
But excuse me, not including your opinion regarding social and political issues here. I'm sorry Kak Shirley. Waktu itu, aku senang sekali ada sosok seperti Kak Samara yang mengkritik pakai data. Bukan Om Do saja. Tapi sayangnya kemarin, ketika ada berita dari Utara Times memberi kesan berbeda. Meski semoga saja ya, her stance towards Russia is still not that bad until today. Bukan contoh pemimpin yang baik. Dia membungkam oposisi dan pers di Rusia sana. Di Rusia tidak ada kebebasan beraspirasi seperti di Indonesia. Bahkan di sana praktik-praktik korupsi dibiarkan begitu saja. Kalau kita lihat dari segi indeks persepsi korupsi, Indonesia jauh di atas Rusia. Nah, kalau sudah tahu begitu, yakin orang seperti itu mau dijadikan standar kepemimpinan? Kalau saya, nggak mau ada pemimpin seperti itu di Indonesia. Kalau kamu? Kak Samara, tahukah kakak bahwa Vladimir Putin itu pertama, turut memperjuangkan demokrasi dan kedaulatan bangsa Chechnya dengan bekerja sama dengan Presiden Ramzan Kadyrov buat memerangi radikalisme dan terorisme di Chechnya. Kalau tidak dengan analisis dan strategi cerdiknya Putin, perbatasan Moskow itu bakal berantakan sampai hari ini. Keamanan rakyat Rusia di negaranya itu juga pasti bakal terusik. Oh iya, Rusia itu juga membantu Presiden Bashar al-Assad loh dalam upaya menumpas perang lebih dari 1 dekade melawan terorisme global, yang tentunya ini lagi-lagi dapat dipahami jelas sebagai perang proksi didanai West Alliances dan kru-krunya di balik layar. Yang baru-baru ini, perang Rusia-Ukraina sendiri, Putin memperjuangkan HAM-nya warga Donbas yang direnggut, diinjak-injak oleh pemerintah Ukraina. Kalau Kak Samara belum menggali isu tersebut, dengan senang hati boleh kakak kirim inbox email tadi ya Kak. Atau please kindly check my previous videos on my YouTube channel. Nuhun Kak Samara. Dan ya, apalagi ya? Majalah Forbes 31 Maret kemarin itu juga mengabarkan bahwa sejak September 2017 telah terjadinya peningkatan dukungan di Rusia terhadap Presiden Vladimir Putin, terutama setelah sebuah polling dirilis oleh Levada Center. Polling yang digelar pada 24 hingga 30 Maret 2022 tersebut berhasil menyentuh jajak pendapat 1.632 orang dewasa di Rusia, yang kemudian memperoleh hasil bahwa 83% orang Rusia saat ini mendukung aktivitas Putin sebagai presiden mereka, dan 69% responden percaya bahwa Rusia berada di jalur yang tepat. Dalam video kritikan Kak Samara terhadap Putin tahun 2018 lalu itu, saya baru tahu Kak Samara. Oleh karena itu saya berpikir perlunya membuat video ini, dan at least kembali menggencarkan ke publik, or particularly followers saya, bahwa perlunya kita mengapresiasi eksistensi logika kita sendiri. Bukan hanya berpijak kepada media mainstream, sebut saja ya salah satunya seperti The Economist, media yang menjadi sandaran and only sandaran Kak Samara tahun 2018 itu ketika menyudutkan Putin, baik atas isu korupsi maupun sistem otoriter yang mereka isukan dimiliki Putin. Salah satu logikanya begini Kak Samara, kalau benar Putin otoriter, lantas mengapa banyak masyarakat Rusia yang masih mendukungnya? Bahkan sudah berapa kali Putin menjabat, itu hasil suara pemilu tetap jatuh ke Putin. Belum ada yang berhasil menggeser posisi Putin di hati masyarakat Rusia. Maaf Kak Samara Amani Alatas, seyogyanya jika kita mengkonsumsi suatu berita, itu sangat penting untuk ditimbang, dibanding, compare, lalu tidak memihak kepada suatu sumber tertentu saja. Terlebih jika sumber tersebut bertentangan dengan posisi negara yang tengah berkonflik. Cari dengan detail apa yang menyebabkan negara ini menentang pokok ide media atau berita tersebut. Banding lagi, banding, itu terus. Kak Samara Amani Alatas. Saya pikir kita memang wajib memberantas korupsi dan tidak sama sekali mengharapkan adanya otoritarianisme di Indonesia. Namun, bukan berarti kita merangkul the enemy or the so-called usual rival of our own country in order to accomplish even our domestic problems. Barangkali Kak Samara pernah menelisik tentang Alexei Navalny, one of the prominent Russian protesters who have been jailed since the past years because of fraud yang dia lakukan.
koneksinya terhadap foreign agents, pernah kak? Navalny ini clear didukung sama Barat dengan tujuan politisnya untuk menggeser Putin dari tampuk kepresidenan Rusia. Namun dengan membawa palang, ya, say no to corruptions, itu sungguh ironis. Dari kasus Navalny juga membuat diplomat-diplomat asal Swedia, Polandia, dan Jerman itu ditendang dari Moskow. Bahkan European Parliament pernah demi-deminya nih menghadiahi si Navalny dengan penganugerahan Sakharov atas nama The Freedom for Thought. Tidak ketinggalan US, UK, dan aliansi. Mereka mendera Rusia untuk segera membebaskan Navalny saat itu. Kalau tidak, sanksi internasional akan semakin diperketat. Well, peduli amat negara-negara barat ini dengan freedom for thought, demokrasi, isu korupsi. Apa iya pure buat nolong masyarakat Rusia? Yang selama ini sudah berteriak minta tolong, sudah benar dirangkul belum? Atau cuma alasan buat mengkudeta Putin, mencari penggantinya yang pro-barat seperti yang pernah dilakukan terhadap Fidel Castro di Kuba, Jacobo Arbenz di Guatemala, atau Patrice Lumumba di Kongo, atau George Goulart di Brazil, atau Soekarno di Indonesia. Oh iya, tentang Navalny yang di Rusia tadi, sekalipun ia masih ditahan di jeruji besi, sampai sekarang tetap tidak berhenti menyesali aksinya. Bahkan Navalny ini tetap menghina Putin dan mendorong rakyat Rusia melalui medsosnya untuk membantu Ukraina yang dianggapnya masih diinvasi oleh Putin. Padahal tidak, invasi bukan, denazifikasi iya. Once more I repeat, invasi bukan, denazifikasi iya. Wait, Navalny denounced Putin over Ukraine or on his social media while he has been arrested in jail? How come? Ya, Rusia begitu. Terima kasih banyak buat Kak Samara Mani Alatas telah berkenan mencermati video ini hingga akhir. Semoga Kak Samara selalu sehat, dilancarkan selalu dalam segala urusan, kesehatan, keluarga, karir, dan masa depan. Dan terima kasih juga buat teman-teman siapapun kalian di luar sana yang telah mendengarkan video saya. Kalau teman-teman pikir video ini edukatif, silakan kalian sebar sebanyak mungkin. Terima kasih telah mensubscribe, hidupi loncengnya, moga kita bisa ketemu di episode-episode selanjutnya. Sehat nalar, jiwa raga, salam terbestari.